kembali di channel YouTube saya, Bento Busop. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang penguliran dalam CNC bubut ya, CNC turning atau external thread ya. Tampilannya kira-kira seperti ini. Ya. Ulir luar. Selamat menyaksikan. Ulir atau thread. Ulir atau thread adalah proses membuat ulir pada benda kerja silindris. Dalam hal ini adalah proses pemrograman untuk mesin CNC turning atau bubut. Pembuatan ulir dapat dilakukan di luar, dalam artian untuk ulir luar atau external thread, dan juga di dalam atau internal thread. Tentu saja setelah di boring ya. Ilustrasi dari external thread adalah seperti ini, ulir luar. Kemudian ini adalah internal thread atau ulir dalam. Berikut adalah contoh soal. Contoh soal di mana ada chamfer, kemudian ada grooving, ada gerakan melingkar. Akan tetapi dalam kesempatan ini tidak akan dibahas karena pembahasan dari gerakan miring, melingkar, alur sudah dibahas pada video sesi sebelumnya. Jadi dalam kesempatan ini akan membahas tentang bagaimana proses mengulir. Dalam kesempatan ini dicontohkan ada pembuatan ulir M20 metris 20 dengan jarak pitch atau gangnya adalah 2 mm. Format sintaks penulisan program dari ulir atau thread adalah menggunakan siklus G76. Pada baris pertama ada G76, kemudian diikuti P, kemudian ada Q, R, J, K. Kemudian di baris kedua G76 ada X, Z, P, Q, R, dan F. Baik, penjelasan dari G76 pada blok pertama adalah dalam hal ini contoh kasus untuk soal M metris 20 untuk pitch 2 ya, 2 mm. Jadi parameter yang tertulis di P02, 05, 60 ini adalah contoh untuk pembuatan ulir metris 20 ya dengan jarak pitch 2 mm. Baik, saya lanjutkan. G76 pada blok program pertama. P sebenarnya terdiri dari beberapa nilai nominal yang menjelaskan proses ulir tersebut. Misalnya tertulis P02, 05, 60. Maksudnya adalah 02 sendiri menjelaskan tentang proses finishing atau pengerjaan akhir ulir ya, diulang 2 kali proses. Kemudian 05 sendiri adalah jarak pembebasan ulir, retract 0,5 mm, akan tetapi ditulis 05 ketika membuat ulir tanpa grup pembebasan. Jadi 05 ini maksudnya retract atau pembebasan setengah milimeter. Kemudian 60 adalah sudut pahat ulir metris sendiri. Sudutnya adalah standarnya adalah 60 derajat. Parameter Q adalah kedalaman pemotongan normal atau depth of cut-nya. Format penulisannya misalnya Q ditulis 100, maksudnya adalah 0,1 mm. R adalah penyisaan, ukuran ulir atau allowance ya. Format penulisannya adalah misalnya R0 ini maksudnya tanpa penyisaan ya. Jadi memang dinolkan ya sesuai dengan ukuran ulirnya M20 tadi. Kemudian J adalah pembebasan untuk sumbu X, misalnya 1 mm. Penulisannya J1 gitu langsung. Kemudian K adalah pembebasan untuk sumbu Z, misalnya 1 mm sama. Kemudian penjelasan dari G76 pada blok program kedua adalah X adalah diameter minornya. Untuk membahas diameter minornya nanti akan dihitung di bawahnya ya. Diameter minor adalah diameter terkecil, kalau mayor adalah diameter terbesar dari ulir. Diameter minor ulir ya dalam milimeter tentu saja. Kemudian Z adalah panjang akhir ulir sumbu Z. Dituliskan minus karena pergerakannya kan ke kiri ya, minus ya, panjang ulirnya. Kemudian P adalah kedalaman ulir, misalnya ditulis dalam hal ini 1280, maksudnya
tinggi atau kedalaman pitchnya adalah 1,28 mm. Tentu saja cara menghitungnya nanti akan dijelaskan juga di bawahnya. Kemudian Q adalah besar kedalaman pemakanan pertama. Dituliskan biasanya Q 500, maksudnya 0,5 mm pemakanan pertamanya. Kemudian R adalah selisih diameter awal dan akhir apabila diperlukan, misal untuk pembuatan ulir pipa, maksudnya biasanya untuk miring ya, antara diameter ulir yang terkecil dan terbesar. Ini biasanya jarang digunakan. Kemudian F adalah jarak gang atau jarak pitch ulirnya. Misal ditulis F2 berarti jarak pitchnya adalah 2 mm. Seperti yang saya katakan tadi, rumus untuk menghitung tinggi ulir adalah dengan rumusan 0,64 dikalikan pitch ulir. 0,64 dikalikan 2 mm, maka hasilnya adalah 1,28 mm. Nah, ini faktornya 1280 sama dengan 1,28 mm. Kemudian menghitung diameter minor ulir. Rumusnya adalah diameter mayor ulir dikurangi 2 kali tinggi ulir. Misalnya 20 dikurangi dalam kurung 2 dikalikan tinggi ulir 1,28 tadi, kemudian sama dengan 20 dikurangi 2,56 dan hasilnya adalah 17,44. Itulah diameter minor ulirnya. Latihan A. Dalam kesempatan ini dicontohkan membubut profil ulir di CNC turning dengan posisi paha di atas. Nah, ilustrasi contoh soalnya seperti ini. Diameter terluar adalah 32 dengan panjang 50 mm. Untuk tool yang digunakan adalah menggunakan 3 tool. Tool pertama adalah outside insert tool ya, T1, menggunakan seperti ini. Tool kedua adalah grooving insert tool ya, alur ya. Tool ketiga adalah outside thread insert tool ya, seperti ini. Dan ini kebetulan menggunakan karbit tentu saja. Untuk T1 RPM menggunakan 1500, tool kedua menggunakan 500, tool ketiga 500. Untuk pemakanannya kira-kira kalau tool pertama ya antara 0,5 sampai 2 mm ya. Untuk feedingnya 0,1 sampai 0,3. Tool kedua untuk pemakanannya karena membuat alur itu pelan ya, pemakanannya mungkin 1 mm akan tetapi feedingnya 0,02 sampai dengan 0,05 pelan ya. Untuk tool ketiga adalah membuat ulir, feeding dikosongkan karena otomatis dan kedalamannya 0,1 lah kira-kira. Seperti itu. Pembahasan untuk pembuatan luar dan alur diasumsikan sudah dijelaskan pada sesi video sebelumnya. Kemudian untuk pembubutan ulir luar atau thread dimulai dari diameter 20, dalam artian misalnya ulir M20 ini diameter mayornya harus diminuskan ya, kira-kira mungkin jadi 19,8. Nah, itu. Di sini tertulis memang 20 tapi aktualnya mungkin diminuskan lebih baik. Kemudian untuk panjang ulirnya panjangnya sampai Z minus 16. Karena ini 20 di grooving 5. Berarti 15 sudah akhiran tetapi dilebihkan. Kemudian menuju kedalaman sampai diameter minor tadi yang sudah dihitung yaitu 17,44. Untuk programnya, pemrograman kontur luarnya tentu saja sudah dijelaskan di sesi video sebelumnya, kira-kira menggunakan format G71, finishingnya menggunakan G70, subprogram disisipkan di sini. Berikut parameternya sudah dijelaskan ya. Kemudian untuk alur sendiri, setelah proses pembubutan luar selesai, kemudian ke zero return atau home position untuk toolching tool berikutnya yaitu tool 2. Kemudian dengan RPM 500 ya, kemudian menggunakan siklus G75 dengan parameter yang sudah ada. Seperti ini akan membuat alur di sini. Dan pada saat selesai membuat alur akan kembali ke home position untuk toolching. Nah, toolching menggunakan tool untuk membuat ulir atau outside thread insert tool ya.
begitu, dengan RPM 500, kemudian mendekat ke 20 gerakan cepat, kemudian mendekat ke 40, mendekat lagi ke 33, karena ini 32 ya, 33 aman, poin entry-nya aman ya. Kemudian mendekat langsung ke diameter mayornya. Di sini tertulis memang di diameter 20 mm. Baru dituliskan siklus G76, ada P02, 05, 60 ya, Q 100, R0, J1, K1, seperti penjelasan pada parameter G76 untuk penguliran di atas seperti tadi. Kemudian baris kedua G76 ada diameter minor, dituliskan 17,44, untuk panjang ulirnya sampai dengan minus 16. Untuk kedalaman pitch-nya atau ini adalah P1280, kemudian diikuti Q 100 dan pitch-nya adalah 2 mm. Setelah selesai, disarankan pergerakan pembebasannya ini menuju ke sumbu X dulu, yaitu X33 dulu supaya aman, baru mundur ke Z5. Baru setelahnya gerakan pembebasan, mematikan motor, mematikan coolant, kembali ke home position, dan akhirnya selesai. Demikian penjelasan dari penguliran luar dengan posisi paha di atas. Tentu saja apabila penjelasan untuk paha di bawah seperti ini, yang berubah itu hanyalah dari gerakan melingkar ini. Yang seharusnya tadi adalah di atas adalah menjadi G3. Kalau apabila paha di bawah tentu saja menjadi gerakan menjadi G2. Kenapa dicontohkan ada paha di atas dan paha di bawah? Karena untuk latihannya menggunakan posisi paha di bawah, latihan dengan software Android-nya. Jadi perbedaannya dari situ. Nah, ini perbedaannya. Yang tadinya untuk paha di atas adalah G3, kalau di bawah menjadi G2. Demikian penjelasan saya tentang penguliran luar teoritisnya. Nanti akan saya praktekkan dengan Swansoft CNC Simulator. Oke. Dalam kesempatan ini saya menggunakan Swansoft CNC Simulator untuk mensimulasikan penjelasan dari teoritis siklus penguliran CNC turning tadi. Akan tetapi saya menggunakan dengan posisi paha di atas. Dalam kesempatan ini material sudah saya siapkan sesuai dengan ukuran yang ditentukan. Program juga sudah saya siapkan, sudah saya masukkan di sini. Langsung akan coba saya jalankan. Ya, roughing dahulu dan luar ya. Tentu saja menggunakan siklus G71, kemudian di finishing ya dengan siklus G70. Kemudian kembali ke zero return atau home position untuk toolchain dengan tool kedua atau grooving ya, tool ketiga. Nah, ini adalah proses membuat ulirnya sesuai dengan parameter G76 yang sudah dituliskan tadi. Ya, sudah jadi. Kira-kira tampilannya akan menjadi seperti ini. Itulah penjelasan dan saya aplikasikan dengan Swansoft CNC Simulator dalam penguliran atau external thread dengan menggunakan Swansoft CNC Simulator. Selamat mencoba. Salam CNC. Terima kasih.